buat kita semua. Terima kasih Healthy People telah kembali gabung dengan kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda, tentunya di acara Instagram Live ngobrol-ngobrol bareng dengan dokter narasumber dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter baru di Rumah Sakit Harapan Bunda nih Healthy People. Beliau adalah Dr. Peterson Sidabutar, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hand, upper limb, dan microsurgery. Tentunya yang akan dibahas nggak jauh-jauh dari keluhan di tangan ya, yaitu frozen shoulder, atau ini keluhannya tepatnya ada di bahu ya, kaku bahu gitu. Mungkin Healthy People sudah pernah mengalami dan perlu lebih lanjut lagi untuk bertanya-tanya dengan beliau. Nanti kita akan buka sesi untuk tanya jawab, atau jika ingin mengajukan pertanyaan silakan melalui DM Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Kemudian bisa juga melalui live chatnya ya Healthy People selama acara ini berlangsung 30 menit ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke acara ngobrol-ngobrolnya, kita sapa dulu yuk beliau. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat ya dok ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya dok ya. Baik dok, ini perkenalan dokter Peterson Healthy People. Beliau adalah konsultan hand, upper limb, dan microsurgery. Nah dok, saya mau tanya-tanya dulu dok tentang hand, upper limb, and microsurgery ini secara spesifik. Kalau untuk penanganannya ini dokter menangani apa aja ini dok? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari bagian bidang dari ortopedi dan traumatologi itu ya ada sub hand, upper extremity, dan microsurgery. Jadi itu lebih kepada ekstremitas atas atau anggota gerak atas. Jadi mulai dari bahu sampai ke jari bagian ekstremitas atas. Jadi baik dia kasusnya trauma ataupun non trauma, jadi melibatkan otot ya, kemudian tulang, sendi, ligamen, dan struktur yang mendukung itu. Kemudian microsurgery-nya adalah lebih kepada rekonstruksi pada adanya kelemahan pada saraf-saraf di luar daripada otak dan tulang belakang ya. Jadi pada tangan misalnya ada cedera saraf, terus ada kelumpuhan karena trauma, atau misalnya ada kelemahan otot. Nah itu microsurgery-nya. Oke. Berarti bedah kayak rekonstruksi gitu ya dok? Ya, rekonstruksi cuman untuk ekstremitas atas, bagian gerak atas. Baik dok. Nah ini pencerahan ya dok ya, karena ini baru di rumah sakit kami baru ya dok ya. Jadi kita sekali memperkenalkan dokter juga ke follower Rumah Sakit Harapan Bunda dok. Nah kita masuk ke tema yang akan kita angkat hari ini dokter, tentang frozen shoulder atau kaku bahu ya dok ya. Untuk pengertian dari frozen shoulder sendiri ini boleh dijabarkan nggak dok? Ya, frozen shoulder sendiri adalah suatu keadaan di mana terjadi penebalan ya jaringan yang berada di sendi bahu ya, yang disebabkan oleh suatu peradangan ya. Jadi keluhan utamanya memang ya nyeri awalnya gitu, dan nanti lama-kelamaan terjadi gangguan dari gerakan dari bahu atau dysfunction daripada sendi bahu sendiri. Oke. Gitu. Itu untuk definisinya ya dok ya. Nah untuk areanya sendiri dok, bahu itu areanya yang sebelah mana aja, atau yang biasanya dirasakan itu nyerinya di sebelah mana nih dok? Ya, jadi areanya memang khusus pada sendi bahu gitu. Jadi keluhan awal itu pasti nyeri pada sendi bahu, terutama pada saat kita menggerakkan sendi bahu kita sendiri gitu. Nah jadi umumnya pasien itu akan mulai merasa tidak nyaman dengan nyeri pada saat menggerakkan sendi bahu, sendi bahunya baik sebelah kanan atau sebelah kirinya. Gitu. Itu contohnya seperti angkat tangan gitu ya? Ya, jadi awal-awalnya dia menggerakkan sendi bahu nggak nyaman, terutama ya pada saat dia tidur itu. Pada saat tidur malam kan, pada saat kita mulai terlelap itu kan kita mulai tidak sadar ya. Nah, ada satu posisi tertentu yang memicu dia nyeri sehingga kita terbangun lagi ya, kita sadar memperbaiki posisi lagi. Kemudian kita tidur mau terlelap terbangun lagi gitu. Jadi pada umumnya pasien-pasien itu akan paling menderita ya pada saat tidur malam. Jadi mungkin kalau siang gini nggak terlalu ya, tapi gitu. Pada saat tidur malam. Oh, kalau siang itu nggak terlalu berasa atau ya, memang? Kita kan bisa mencari posisi di mana dia nggak terlalu nyeri ya. Tapi kan kalau malam kan kita susah ya ngatur posisi. Kadang-kadang pasien tidurnya miring ya, tertindih, wah sakit. Jadi kualitas tidurnya juga kurang kualitas ya dok ya? Tidurnya yang terganggu. Besoknya bangun nggak seger, nanti. Benar, jadi pada saat kualitas tidurnya yang sering
paling mengganggu buat pasien itu frozen shoulder. Baik dok. Nah, untuk kondisi yang menjadi pemicunya nih dok, biasanya apa saja dokter? Atau penyebabnya nih? Jadi kalau penyebabnya sendiri memang murni peradangan ya, inflamasi. Nah, jadi frozen shoulder sendiri ya, kalau murni frozen shoulder ya, secara primary memang sampai sekarang itu masih sulit ya didefinisikan penyebab pastinya, karena frozen shoulder tuh bisa tiba-tiba muncul aja gitu, ya tanpa ada riwayat. Tapi frozen shoulder sendiri memang ada yang secondary pasti ada penyebab lain yang memicu frozen shoulder. Gitu. Jadi kebanyakan ya atau kondisi ada comorbid atau penyakit lain yang memicu timbulnya frozen shoulder gitu. Tetapi frozen shoulder sendiri kadang-kadang tanpa comorbid ya, tanpa ada riwayat cedera, tiba-tiba muncul frozen shoulder. Tiba-tiba muncul aja dok. Iya. Nah tadi dokter sempat sebutkan kalau ada penyakit comorbid ya dok tertentu gitu. Itu kira-kira apa saja dok? Jadi frozen shoulder sendiri ya, kalau murni frozen shoulder itu secara penelitian itu 5% dari penduduk mengalami frozen shoulder ya. Dan peaknya itu pada usia 40-60 tahun. Nah, pasien yang mengalami komorbid seperti diabetes ya, itu frozen shoulder meningkat jadi 10-20% kasusnya. Tetapi bukan diabetes sendiri yang menyebabkan frozen shouldernya, cuman dia kasusnya lebih banyak. Kemudian adanya gangguan hypertiroid atau hipotiroid. Kemudian gangguan ada riwayat penyakit jantung. Itu mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami frozen shoulder. Gitu. Kalau dari segi usia, jadi puncaknya itu di usia 40-60 tahun. Kemudian secara gender ya, memang wanita lebih frekuensi lebih sering dibandingkan pria untuk munculnya frozen shoulder. Gitu. Lebih banyak yang mengeluhkan ya dok perempuan-perempuan ini dok. Tetapi frozen shoulder bisa juga menjadi secondary. Jadi maksudnya ada kondisi lain yang menimbulkan frozen shoulder. Misalnya pasien itu pasca operasi sendi bahu. Nah pasca operasi sendi bahu kemudian terlalu lama diimobilisasi atau pasca tindakan pasien tidak melakukan fisioterapi. Nah muncul. Atau pasien itu pernah riwayat mengalami cedera, baik otot di sendi bahu, ligamen, atau pernah mengalami pergeseran atau dislokasi sendi bahu, terus terlalu lama dimobilisasi, misalnya pakai sling gitu ya, terlalu lama tidak lakukan fisioterapi, nah itu bisa muncul frozen shoulder. Nah itu yang secondary-nya. Yang secondary-nya ya dok ya. Baik dok, tadi dokter sudah nyebutin nih gender sama usianya juga ya dok. Nah tapi kalau dari sisi pekerjaan nih dok, ada nggak pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berisiko untuk terjadinya frozen shoulder yang tanpa comorbid itu tadi dok? Kalau pekerjaan langsung sih tidak, cuman biasanya pekerjaan tertentu yang berisiko mengalami cedera bahu. Kan itu misalnya nih atlet gitu ya. Karena cedera bahunya itu ya dok berarti karena ya dok cedera, ya? Jadi bukan ada pekerja tertentu yang menyebabkan resiko frozen shoulder, bukan. Jadi dia mungkin pekerjaan dia mempunyai risiko mengalami cedera pada bahunya. Itu bisa timbul frozen shoulder. Nah, termasuk dengan pekerja mungkin yang di depan komputer terlalu lama ya dok, bisa nggak dok? Misalnya kan kemarin-kemarin tuh WFH ya dok ya, banyak kan pakai online terus depan komputer terus ya gitu, terus nggak gerak-gerak, bisa nggak sih dok ada risiko nyeri bahunya? Kalau itu sih bukan ya, tapi memang ya kalau itu sih memang bukan ya, kalau karena pekerjaan karena dia terlalu lama dulu ke frozen shoulder sendiri enggak, karena gimana pun pasti dia akan melakukan gerakan ya. Tapi kalau misalnya nih ada salah satu, kalau pekerjaan langsung enggak, tapi kalau misalnya pasien memang mengalami gangguan, misalnya ya orang-orang tua stroke, misalnya Parkinson, itu juga bisa menyebabkan resiko. Tapi kalau misalnya pekerjaan begitu secara langsung sih tidak ya frozen shoulder. Baik. Jadi kalau untuk yang tadi kasus-kasus dokter sebutkan yang mobilitasnya mungkin jadi terbatas karena pasca surgery seperti itu bisa nggak sih dok kita katakan kalau memang karena kelamaan tidak digerakkan makanya dia jadi kaku? Iya, jadi gitu mungkin ya, dia terlalu lama dimobilisasi, misalnya pasca operasi atau dia tidak dioperasi, cedera nih. Tetapi dia menggunakan penyangga ya, sling gitu ya, terlalu lama, tidak melakukan rehabilitasi. Nah itu berisiko munculnya frozen shoulder. Atau misalnya pasca operasi, mungkin dokternya sudah operasi menganjurkan nih, Bu fisioterapi atau bawa fisioterapi.
Ternyata pasien tidak melakukan, terus takut ini menggerakkan gitu. Nah itu bisa berisiko muncul frozen shoulder, itu yang secondary-nya. Itu yang secondary-nya dok. Baik, kalau untuk gejala-gejala yang biasanya dikeluhkan itu apa saja dok? Nah frozen shoulder sendiri sebenarnya ada tahapannya ya. Jadi tahapan itu menentukan gejalanya. Jadi fase pertama itu dikatakan fase freezing. Freezing. Ya, fase freezing ini di mana keluhan pasien itu adalah nyeri. Nah, nyerinya itu bisa semakin lama semakin bertambah, gitu. Dari mungkin nyerinya awalnya ya kecil lah, gitu. Maksudnya nyeri tapi bisa diabaikan. Tapi semakin lama nyerinya semakin berat. Nah, ini bisa berlangsung 6 minggu, bisa sampai 9 bulan fase ini. Ya. Kemudian masuk ke fase frozen. Ya, fase frozen ini mungkin nyerinya mengalami penurunan, tetapi secara fungsi yang mengalami gangguan. Jadi ada keterbatasan gerakan dari sendi bahunya, terutama ya gerakan untuk memutar gini, posisi begini, atau mengangkat bahu ke atas. Jadi aktivitas overhead lah gitu ya, lebih ke atas ya, misalnya menyisir, pakai baju ya? Iya, lepas baju, pakai baju. Nah, mungkin kalau aktivitas yang di bawah begini mungkin nggak terlalu ya. Nah, itu fasenya ini bisa terjadi 4 bulan sampai 6 bulan. Lama juga ya. Kemudian masuk ke fase ketiga, fase towing, di mana ini sebenarnya fase resolusi, di mana nyerinya mengalami perbaikan, fungsinya juga mengalami perbaikan. Nah, fase ini bisa terjadi sampai 2 atau 3 tahun bahkan lebih. Makanya ada beberapa pasien itu yang mengatakan, dok saya pernah mengalami ini tapi membaik sendiri, gitu. Jadi kalau murni frozen shoulder ya, murni bukan karena ada penyebab yang lain ya memang dia bisa membaik, mengalami perbaikan dengan sendirinya. Itu makanya bisa, frozen shoulder ya, kebanyakan itu penyebabnya idiopatik, kadang-kadang juga nggak diketahui, tiba-tiba muncul aja frozen shoulder gitu ya. Makanya bisa baik sendiri bisa dia baik gitu. Sendiri. Kecuali kalau memang ada riwayat cedera ya di sekitar sendi bahu. Nah tadi dokter ada 3 fase tersebut dok. Itu bisa dikatakan nggak sih fase pertama meskipun nyeri-nyeri tapi belum nyeri berat gitu, tapi bisa dikatakan, karena saya tadi dengar dokter kan yang pertama ada nyeri, yang kedua ada nyeri tapi nyerinya berkurang tapi mungkin pergerakannya fungsinya malah terganggu. Nah yang ketiga, fase ketiga dia malah lebih membaik semuanya dok. Nah tapi ini apakah dari 1, 2, 3 itu justru yang ketiganya itu yang membaik dan kondisinya tidak diperlukan penanganan lain atau jadi justru malah kayak dia memang dilewati fasenya itu. Oh gitu. Jadi fase 1 habis fase 1 masuk fase 2 terus masuk fase 3 dia mengalami towing ataupun resolusi kan. Jadi makanya beberapa pasien itu misalnya nih dia mengalami frozen shoulder yang sebelah kiri, dia bisa cerita bahwa yang kanan tuh pernah frozen shoulder tapi membaik dengan sendirinya. Gitu. Jadi nggak heran kalau dia murni frozen shoulder ya, bukan karena penyebab yang maksudnya ada secondary frozen shoulder gitu. Baik dok. Nah ini ada pencerahan ya healthy people, mungkin dan healthy people juga ada yang pernah merasakan gitu ya nyeri-nyeri atau kaku-kaku di sendi sendi bahunya gitu. Nah ini ada pencerahan dari Dr. Peterson kalau ada fase-fasenya dan kemudian sebenarnya tanpa diobati pun bisa sembuh sendiri gitu. Tapi nanti kita tanya ya kondisi yang seperti apa sih yang sebenarnya harus datang ke dokter dan mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Sementara ada pertanyaan dulu ya dok ya dari healthy people. Apakah bicipital tendon sama dengan frozen shoulder dok? Nah kondisi saya masih dalam perawatan fisio 2 kali seminggu. Kondisi berangsur membaik, hanya saja tangan hanya bisa diangkat 45 derajat. Bicipital tendon itu kan sebenarnya bagian dari tendon, dia berada memang ada bagiannya yang berada di luar sendi, ada yang dalam sendi. Nah, frozen shoulder sendiri ya dibilang sama sih tidak ya, tapi dengan bicipital tendon ya karena kan nyeri juga dia. Nah, terlalu lama dimobilisasi juga bisa menimbulkan frozen shoulder gitu. Jadi frozen shouldernya kalaupun muncul dia jadi secondary frozen shoulder. Nah, makanya tetap dilakukan fisioterapi ya. Fisioterapi yang dilakukan pada bicipital tendon ya, karena kan juga itu bisa juga karena cedera tendon bicipitalnya ataupun peradangan.
Nah, itu juga bisa selain dia minum obat, memang melakukan fisioterapi karena mencegah jangan muncul ini frozen shoulder ini juga. Gitu. Jadi bisa murninya karena itu terus munculnya jadi frozen shoulder. Gitu. Baik dok, terima kasih ya. Mudah-mudahan Healthy People sudah terjawab untuk pertanyaannya. Jadi disarankan untuk terus fisioterapi ya dok ya. Untuk memperingan juga ya dok ya. Ya, memperingan, kemudian tetap mempertahankan fungsi sendi bahunya. Baik dok. Nah dokter, kembali lagi ke obrolan kita ya dok. Tadi dokter sudah menyebutkan kalau sebenarnya bisa sembuh sendiri. Nah yang pingin saya tanyakan dok, ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu yang si pasien nih atau kita nih harus cepet-cepet datang ke dokter untuk mendapatkan penanganan, karena kalau nggak ada risikonya gitu. Nah kalau memang ada risikonya, risiko beratnya apa gitu dok? Risiko beratnya sebenarnya ya itu terjadi stiffness atau kekakuan. Jadi begitu sendi bahu kita kaku, maka kita akan berbicara dengan terjadi dysfunction ya, disfungsi dari sendi bahu. Ini bicara kualitas hidup ini. Iya kan, bayangkan kalau misalnya apakah frozen shoulder itu pasti akan bisa kembali normal? Tapi kan ada yang akhirnya tidak kembali normal walaupun nyerinya sudah berkurang, tapi secara fungsi struktur di dalam sendi seperti ligamennya, kapsulnya itu dia sudah mengalami pemendekan atau kontraktur karena penebalan. Nah itu akhirnya fungsinya belum tentu kembali, walaupun nyerinya sudah berkurang. Jadi yang ditakutkan itu adalah adanya gangguan fungsi dari sendi bahu yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup kita gitu. Jadi misalnya yang harusnya kita bisa menyisir misalnya atau misalnya pasang lepas baju sendiri, akhirnya kita butuh bantuan orang lain kan. Jadi begitu kita ada yang gangguan sendi bahu ya kita harus berpikir dulu ke frozen shoulder. Makanya tetap memang selain dia harus mengkonsumsi obat untuk nyerinya, memang harus fisioterapi. Baik. Harus ke fisioterapi. Jadi selain obat nyerinya itu memang disarankan untuk fisioterapi. Itu tadi dok, latihan ya? Iya, tetap digerakkan. Baik dok. Nah, untuk pemeriksaan yang biasanya dok dilakukan untuk kepada pasien-pasien yang mengeluhkan frozen shoulder, untuk nyeri kan belum tentu frozen shoulder ya dok, gitu ya dok ya. Nah ini untuk menegakkan kalau ini adalah frozen shoulder, ini biasanya apa aja dok? Ya selain keluhannya nyeri ya yang dialami pasien, pasti kalau misalnya datang ke dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Salah satunya adalah fungsi gerakan bahu. Jadi gerakan aktif ya, pasien menggerakkan sendiri. Apakah ada keterbatasan dari gerakannya? Misalnya untuk mengangkat berapa derajat dia bisa gitu ya. Terus nanti dokter melakukan gerakan pasif gitu. Apakah secara pasif juga ada keterbatasan gitu. Nah itu dokter akan melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian kita juga melihat apakah ada faktor risiko terhadap pasien ini. Apakah dia ada komorbid ya, misalnya seperti diabetes. Apakah dia ada gangguan pada tiroid ya, apakah pasien ini usia tua, apakah dia ada pernah stroke gitu ya, Parkinson. Kemudian kita lihat juga usia pasien ya, kemudian kita tanyakan juga apakah ada dia riwayat cedera pada sendi bahunya, sehingga itu akan mempengaruhi pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan. Kalau frozen shoulder-nya sendiri ya, misalnya kita memang memintakan X-ray gitu ya, karena apalagi usia tua kita takut juga kalau misalnya terjadi adanya degeneratif sendi, ya osteoartritis ya pada usia tua misalnya. Nah tapi memang banyak juga yang melakukan X-ray kelihatan normal aja, karena memang dia tidak merubah struktur tulang gitu. Nah sehingga dokter akan meminta untuk melakukan MRI. Nah dari MRI itu kita bisa melihat ada peradangan, ada penebalan kapsul daripada sendi bahunya, sehingga kita lebih yakin kalau ini adalah frozen shoulder. Tapi MRI sendiri kita butuhkan juga untuk melihat apakah ada adanya cedera struktur lain, misalnya ya ada cedera pada tendon sekitar bahu atau yang kita sebut rotator cuff ya. Apakah ada cedera pada bagian dari sendi yang kita sebut labrum ya. Nanti di situ kita lihat apakah ini murni frozen shoulder atau mungkin ada peradangan pada subakromial atau bursitis pada subakromial, sehingga kita tahu frozen shoulder ini murni frozen shoulder atau ada kondisi lain yang menyebabkan frozen shoulder dia.
Itu pemeriksaan yang kita butuhkan. Oh, baik dok, jadi ada tahapan-tahapannya juga ya dok. Maksudnya pemeriksaan itu pasti healthy people akan ada pemeriksaan fisik dari dokter, kemudian yang tentunya yaitu ya dokter menggali lebih lanjut kita lagi. Kita lihat apakah ada riwayat ini murni primary frozen shoulder atau secondary. Nah kita mau cari juga ini penyebab lainnya apa. Supaya nanti penanganannya tepat ya dok ya. Baik dok. Nah itu tadi dok, kalau tidak tepat ditangani atau tidak buru-buru gitu, itu ada risiko lain nggak sih dok? Sebenarnya yang paling paling dikeluhkan pasien yang datang itu ya nyerinya sih. Dia ngomong nyerinya seberapa besar? Iya, karena kalau misalnya gangguan fungsi tanpa nyeri, mungkin beberapa pasien itu tidak masalah, apalagi kalau pasien yang tidak pada usia aktif ya, maksudnya usia tua sudahlah gitu ya. Iya. Tetapi mungkin karena mikirnya, udah usia gitu udah ya dok. Usia, mungkin ini karena sudah tua. Iya. Kan itu mungkin banyak kan pasien nggak akan datang ke dokter. Tetapi begitu pasien mengalami nyeri, nah nyeri ini kan subjektif ya. Subjektif, jadi ada skor nyeri. Ada nyeri yang kita bisa abaikan, misalnya di bawah skor 3 ya. Maksudnya itu tidak mengganggu kualitas hidup kita, nggak mengganggu tidur, nggak mengganggu istirahat. Kemudian kita fine-fine aja, mungkin skor 2 gitu. Tetapi begitu nyeri pada skor di atas itu, misalnya skor 5, 6, terus dia tidur udah nggak enak nih malam, sering terbangun. Nah, disinilah pasien mulai terganggu dengan kondisi frozen shoulder itu. Nah, baru pasien akan coba ini mungkin ini karena apa ya? Mungkin karena apa? Usia tua atau gimana? Mungkin dia konsumsi obat. Bisa membaik, bisa. Tetapi kalau pada fase 1, kalau misalnya obatnya ringan, belum tentu itu respon. Lama-kelamaan mulai disertai gangguan fungsi. Gitu. Jadi balik lagi ke tahapan tadi ya. Tahapan lagi gitu. Jadi pasien biasanya jarang lah datang ini baru sehari 2 hari enggak. Biasanya hitungannya minggu baru datang. Kadang bulan. Iya, kadang bulan ya dok. Biasa lah dok, kalau nggak nyeri, kalau nggak sakit nggak ketemu dokter. Tapi kalau misalnya datangnya dok, ini bahu saya nggak bisa diangkat, nggak pernah. Pasti datangnya kena nyeri. Gitu. Karena nyerinya ya dok. Iya. Lebih ke keluhan nyerinya. Ya, dok, ya. Baik dok. Nah ini dengan muscle spasm dok, ada bedanya nggak dok? Beda atau sama atau gimana dok? Muscle spasm itu kan sebenarnya ya pada otot ya mengalami kram ya. Beda. Jadi muscle spasm itu bisa memang kram otot itu bisa muncul karena memang kondisi ada struktur di sendi yang mengalami gangguan muncul muscle spasm gitu. Jadi kondisi yang berbeda sih. Tetapi bisa nggak muncul dok dengan frozen shoulder muscle spasm? Ya bisa aja sih. Bisa aja. Ya. Bisa aja. Respon dari ototnya gitu ya. Tetapi frozen tidak kondisi yang maksudnya berdiri sendiri, enggak. Muscle spasm itu sering misalnya cedera pada lutut ya, sendi lutut bisa spasme pada otot paha atau betis itu bisa. Jadi bagian dari, kalau saya bilang sih bagian dari bisa gejala ataupun tanda dari suatu kondisi tertentu. Ya. Baik dok. Dok, lanjut kita ke pertanyaan ya dok ya dari follower Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Juga healthy people kalau ada yang ingin bertanya silakan, nanti akan kita bantu untuk sampaikan ke Dokter Petersan. Dok, nyeri bahu di kanan sampai dengan leher ini sakit nyeri bahu di kanan, kemudian sampai dengan lehernya sakit saat digerakkan dok, dan terasa kaku sampai dengan lengan kanan atas. Kira-kira apakah ini kenapa gitu dok? Ya, kita harus bedakan ya. Kadang-kadang frozen shoulder sendiri memang nyerinya bisa sampai ke atas karena kan ototnya otot yang berada di pundak ya sekitar bahu itu juga ada yang melewati sendi bahu ataupun menempel di tulang sendi bahu. Tetapi nyeri leher juga bisa muncul pada pundak, bahu sampai ke lengan, malah sampai ke punggung. Nah, kita harus lihat frozen shoulder itu dia umumnya disertai dengan gangguan fungsi bahu. Tetapi kalau memang sumber nyerinya pada leher, apakah itu bantalan bantalan terruas tulang leher atau disebut dengan diskus yang mengalami problem ataukah jepitan saraf, dia tidak ada masalah dengan fungsi bahu. Jadi fungsi bahunya normal aja. Tetapi dia bisa muncul, tapi dia nyeri dari mulai leher sampai kepala, kadang sampai ke punggung belakang, terus sampai ke bahu, sampai ke bawah. Tapi dia tidak mengalami gangguan fungsi sendi bahunya. Tetapi begitu si pasien itu mengalami gangguan sendi bahu, kemungkinan besar problemnya memang di
sendi bahu. Gitu. Jadi ada keterbatasan. Umumnya ya pasien akan mengeluh, ya tadi mau angkat menyisir susah ya. Terus untuk merabah kemari susah, begini susah. Nah, itu biasanya karena serba besar nyeri kemungkinan besar kemungkinan masalahnya memang di sendi bahunya sendiri. Oke, baik dok. Nah, mudah-mudahan nanti bisa setelah dapat penjelasan dari dokter Peterson bisa datang untuk konsultasi langsung ya Healthy People. Jadi biar bisa dilihat sama dokter, kemudian diberikan penanganan yang tepat. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, saya mengalami frozen shoulder dikarenakan penyakit jantung koroner gitu dan sudah mengalami rasa tidak nyaman ini selama 3 bulan. Kira-kira selain obat-obatan penghilang nyeri itu ada saran lain nggak dok dari dokter? Dan ini golden question ya dok, boleh pijat apa enggak? Jadi sebenarnya ya memang salah satu kan komorbidnya kan gangguan jantung ya, selain diabetes, tiroid, jantung gitu. Nah ini memang kondisi yang tidak nyaman frozen shoulder ini gitu. Selain memang awalnya sih bolehlah minum obat ya, seperti ibuprofen ya boleh. Tetapi kan terkadang ada kondisi di mana ya mungkin pasien itu kontraindikasi harus minum obat nyeri. Kemudian ada juga pasien yang tidak mau minum obat gitu. Nah, frozen shoulder ini selain ya misalnya kita minum obat terus fisioterapi, boleh dikombinasi dengan fisioterapi. Nanti dokter fisioterapinya melakukan apakah dengan ultrasound mencoba menekan peradangan yang di dalam sendi itu tanpa harus intervensi ke dalam sendinya gitu. Apakah melakukan transelectrical nerve stimulation ya TENS, boleh kombinasi. Jadi tidak cukup memang dengan minum obat aja ya dengan fisioterapi. Tetapi ada juga pasien karena dengan nyeri yang begitu ya bukan fisioterapinya tidak mengalami tidak berfungsi atau tidak berguna, tapi karena kondisi peradangannya makin bertambah gitu sehingga beberapa pasien mengalami lebih nyeri gitu. Nah, dengan kondisi begini kita bisa lakukan selain pemberian obat nyeri, kita bisa lakukan intervensi ke dalam, misalnya dengan injeksi langsung ke sendinya, apakah menggunakan ya bisa ada menggunakan steroid ataupun obat-obatan lain. Nah, diinjeksi kita menekan peradangannya langsung. Nah, beberapa kasus yang saya lakukan itu tidak cukup hanya injeksi. Karena selain dia nyeri, dia juga mengalami keterbatasan fungsi. Sehingga kita kepingin dia nyeri dan fungsinya kan kembali normal. Betul. Walaupun nanti memang ada fasenya dia akan kembali. Tapi kan bayangkan kalau kita harus menahan nyeri itu 3 tahun. Ya kan? Kan itu suatu kondisi yang tidak nyaman. Betul. Sehingga kita bisa lakukan manipulasi. Tetapi dengan pembiusan yang dikatakan dengan manipulasi under anestesi. Karena kalau dia cuma diinjeksi, dikasih bius lokal, terus tanpa disedasi atau dikasih pembiusan ringan, itu sakit banget gitu. Karena waktu membebaskannya itu dia seperti dia melepas si bonggolnya itu dengan kapsulnya itu nyeri banget. Nah, umumnya pasien dengan tindakan ini berhasil. Ya, tapi kalau memang tindakan ini tidak berhasil, ya kita akan melakukan artroskopi. Jadi dengan memasukkan kamera, kita bebaskan bagian-bagian yang perlengketan di dalam tadi dengan alat artroskopi tadi, sehingga kita bisa menekan peradangannya, kita juga bisa memperbaiki fungsinya. Kemudian setelah tindakan itu pasien akan kita sarankan untuk tetap fisioterapi lagi. Karena nanti perbaikannya akan bertahap. Jadi kondisinya itu nggak bisa kita samakan setiap individu. Jadi mungkin tindakan dengan minum obat aja kayak beberapa pasien bilang semua sudah selesai. Nah, sembuh ya, bagaimana dengan pemijatan gitu? Sebenarnya boleh nggak dok? Ya boleh aja sih kalau pemijatan pada otot. Tapi kalau dimanipulasi pada sendinya, nah kita takut peradangannya malah bertambah berat bertambah berat di situ. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan selain minum obat ya fisioterapi, rehabilitasi medis dibantu dengan fisioterapi ya. Nanti kita lihat apakah mengalami perbaikan atau tidak. Kalau tidak ya mungkin harus pikirkan dengan tindakan intervensi tadi. Baik, dok. Jadi tahapannya itu dulu dok ya. Minum obat, dilanjutkan dengan fisioterapi atau dibarengi dengan fisioterapi. Dan kalau memang masih terasa nyeri nih Healthy People, bisa kembali lagi untuk mungkin ada tindakan ya dok yang intervensi yang lebih advance atau yang lebih
advance lagi tadi. Itu kalau yang tadi dokter bilang itu berarti kan ada surgery ya dok ya? Kalau Iya dia injection dan manipulasi dengan pembiasan, kita tidak ada penyayatan. Oh, Kita tidak ada cukup penyayatan. injeksi, masukkan obat ke dalam sendinya, jadi seperti dihidrasi lah, jadi dikembangkan sendinya, terus kita lakukan manipulasi. Yang diputar itu Iya, tadi. diputar, digerakkan sampai kita mengembalikan semua fungsinya harus dalam normal. Tapi memang itu nyeri, tindakan nyeri. Makanya saya selalu melakukan dengan under anestesi. Jadi tidak ada penyayatan, kecuali kalau nanti harus dilakukan artroskopi. Itu kan dengan minimal invasif ya, Minimal penyayatan invasif, ya, masuk kamera, kita bersihkan. Oke, baik dok. Terima kasih dok ya. Masih ada lagi pertanyaan dari Hati People? Oke dok, orang tua saya usia 61 tahun, sudah 6 minggu nyeri dari pundak dan kaku lengan, bahkan sampai menjalar ke jari-jari. Wah, bedanya dokter nih. Apakah ini termasuk frozen shoulder? Baiknya ke dokter spesialis apa ya? Ini loh Hati People. Dok, gimana dok? Ya kalau kita lihat dari usia ya, itu 61 ya, usia tua gitu ya. Terus waktunya 6 minggu ya. Bisa nggak dok frozen shoulder? Ya bisa aja kemungkinan gitu. Tetapi misalnya kondisi sampai misalnya kesemutan pada jari misalnya, ya kita juga harus berpikir juga apakah pada usia tua begitu ya, geriatri itu jarang sekali problemnya satu. Ya, jadi geriatri problem itu bisa beberapa kondisi. Ya, jadi bisa aja itu dia memang frozen shoulder murni, bisa aja dengan frozen shoulder diganggu dengan ada masalah di leher gitu. Jadi dokter pasti akan melakukan pemeriksaan dulu, memastikan apakah ini murni frozen shoulder ataukah dia disertai dengan kondisi komorbid yang lain. Iya, karena melihat usia. Iya, melihat usia, terus ya, kita lihat riwayat komorbidnya gitu ya, lihat dari keluhannya gitu. Ya dengan usia begitu, dengan bisa aja frozen shoulder, tapi bisa juga disertai kondisi lain. Oke, baik dok. Jadi disarankan untuk datang konsultasi dulu ya Hati People ke dokter Peterson gitu. Karena beliau ini sudah ahlinya untuk hand, untuk tangannya sampai dengan jari-jari tadi. Baik dok, untuk mencegahnya dok, ada nggak sih sebenarnya pencegahannya dok? Nah kalau yang frozen shoulder yang primer ya, kita sulit mencegah karena kan kita penyebabnya kita idiopatik, kadang nggak tahu tiba muncul. Tapi yang bisa kita cegah adalah yang sekunderi. Misalnya nih kita punya riwayat diabetes ya. Nah ini memang kita harus sering-sering melakukan stretching ya pada sendi ya, gerakan pada bahu. Atau misalnya orang tua yang mengalami stroke atau Parkinson ya harus dilakukan gerakan-gerakan. Jadi jangan dibiarkan diam sendinya. Kemudian orang-orang yang mengalami riwayat trauma, apakah dia pasca operasi sendi bahu. Nah ini kan pasti saya yakin dokternya pasti akan mengkonsulkan pasien ini ke fisioterapi. Nah ini harus diikutin ya supaya tidak muncul frozen shoulder atau orang-orang yang mengalami riwayat trauma, cedera pada sendi bahu tapi mungkin tidak dilakukan tindakan surgery atau misalnya konservatif lah ya, tetapi buat kesepakatan dengan fisioterapisnya ya, bagaimana supaya tidak muncul frozen shoulder. Nah itu bisa dicegah dan jangan terlalu lama mengemobilisasi. Jadi bagaimana dok supaya saya nggak terlalu lama memakai imobilisasi? Ya fisioterapi. Ya ke fisioterapi, lakukan fisioterapi, stretching, lakukan gerakan untuk mencegah frozen shoulder-nya ini. Ya nanti seiring dengan kondisinya cederanya baik, sendinya tetap berfungsi dengan baik. Nah, posisi sendinya kembali ya dok ya? Iya. Baik dok. Nah kalau untuk frozen shoulder atau yang nyeri-nyeri bahu lah ya dok, kita katakan ya dok, belum sampai frozen shoulder, tapi ada mengalami nyeri-nyeri bahu, itu boleh olahraganya yang seperti apa dok kategorinya dok? Olahraganya pasti sebatas dia lakukan gerakan-gerakan ringan ya. Jadi tidak untuk angkat berat ya. Misalnya olahraga seperti nge-gym dihindarin dulu ya. Angkat besi nggak boleh berarti ya dok? Hindarin dulu. Tapi lebih kepada yang ringan lah gitu, gerakan stretching dulu ya, gerakan ke atas, gerakan bahu, pokoknya mempertahankan fungsi sendi bahunya tanpa harus membebani struktur. Misalnya dia punya riwayat cedera otot rotator cuff atau otot sekitar sendi bahu, kan kita juga butuh memberikan waktu untuk perbaikan ya, perbaikan. Tetapi untuk mencegah frozen shoulder dia tetap melakukan gerakan-gerakan
sendi bahunya dengan perlahan. Makanya nanti dokter dari fisioterapi atau dokter ortopedinya pasti akan menyarankan gerakan mana dulu yang dilakukan, karena mencegah itu frozen shoulder itu. Nanti seiring dengan perbaikan struktur yang cedera, sendi bahunya tetap bisa dipertahankan fungsinya. Gitu. Baik, mantap nih hari ini ya Healthy People ya. Baik dok, sebagai penutup dok, bisa dokter berikan pesan kepada kami, kepada Healthy People dok, agar kesehatan gimana dan atau tips ya dok ya untuk menjaga kesehatan sendi, tulang dan otot tetap terjaga. Ya, untuk Healthy People ya. Jadi untuk menjaga kesehatan sendi, tulang ya tetap kita harus melakukan ya hidup sehat lah ya, tetap hidup sehat ya, olahraga, makan yang teratur ya, kemudian istirahat yang teratur ya, kemudian tetap melakukan olahraga atau peregangan yang teratur. Misalnya ini mungkin karena WFH ya, mungkin terlalu lama depan komputer. Nah, kita harus berikan waktu juga buat stretching, baik di leher, biasanya banyak alami sendi leher atau pinggang ya, lakukan stretching, lakukan gerakan olahraga pagi dan sore ya, supaya fungsi tulang ya, kekuatan tulang kita, fungsi otot semua ya, sendi itu bisa tetap terjaga. Baik, ya. Terima kasih banyak ya dok atas waktunya dan untuk pencerahan ke kita ya Healthy People ya. Baik, untuk jadwal praktek Dr. Peterson Sidabutar spesialis ortopedi konsultan ada di hari Senin, Rabu dan Jumat di jam 17 sampai dengan 20 malam. Jadi buat Healthy People yang ingin berkonsultasi dengan beliau, mungkin tadi ada Healthy People yang bertanya untuk ayahnya atau ibunya ya, tadi untuk orang tuanya, mencari ke dokter siapa nih yang harus datangnya, ini ada di Healthy People ya di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan jadwal yang tadi. Nah, untuk jika Healthy People ingin berkonsultasi tapi masih ragu untuk datang ke rumah sakit, bisa melalui dokter online service atau telemedicine. Cukup kirimkan WA ke nomor 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami dari admin dokter online service-nya yang akan membantu untuk menyambungkan ke dokter yang Anda tuju. Gitu. Jadi Healthy People untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda di RS Harapan Bunda _JKT. Di sana akan ada banyak sekali info-info menarik tentang kesehatan atau sharing-sharing dari obrolan-obrolan dokter tentang kesehatan. Dan juga Healthy People bisa mendapatkan informasi yang lainnya lagi, mulai di jadwal praktek dokter, kemudian info promo-promo yang lainnya juga ada di website Rumah Sakit Harapan Bunda di www.rsharapanbunda.com. Jangan lupa ya Healthy People tetap lakukan protokol kesehatan meskipun sekarang hampir itu ya melandai sekali ya dok ya gitu ya, untuk angka prokes lah. Iya, prokesnya harus tetap kita jaga karena di luar sana ternyata masih meningkat ya dok ya, di luar negeri banyak yang meningkat dulu. Jadi kita tetap harus pertahankan yang saat ini sudah level 1 kalau untuk Jakarta ya gitu. Nah, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sajikan hari ini buat Healthy People sekeluarga. Keep healthy and happy.